Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita duduk di majelis yang mulia, yaitu majelis Thalabul Ilmi. Kita menuntut ilmu agama Allah bersama-sama, berusaha mengambil faidah dan pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita di majelis ilmu dan aktivitas kita dalam belajar ilmu agama ini sebagai satu amal kebaikan yang diantara keutamaan yang disabdakan Nabi SAW tentangnya kita akan peroleh, yaitu kita kelak akan dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain, barang siapa yang mengambil satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Nah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita masuk pada dosa besar yang ke-13. Disebutkan di sini pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Jadi ini membicarakan tentang kezaliman, ya. Kalau kita berbicara tentang kezaliman, maka ada dua perkara atau dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi yang pertama adalah dari sisi kaitannya dengan jenis-jenis kezalimannya, ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang yang mengerjakan kezaliman. Adapun dari sisi jenis kezaliman, ya, kita tahu bahwa zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu itu tidak pada tempatnya, sehingga semua perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran dalam agama itu dikategorikan sebagai bentuk kezaliman, ya, karena tidak menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian zalim itu tentu ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang paling tinggi, yaitu dosa yang paling besar, menyekutukan Allah dan berbuat kekufuran. Ini adalah zalim yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh, ya, dosa-dosa besar yang setelahnya. Kemudian juga dari sisi orang yang dizalimi atau pihak-pihak yang dizalimi, itu ada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah, ada yang dilakukan kezaliman itu kepada sesama makhluk, sesama manusia, ya. Kezaliman antara manusia kepada Allah itu adalah diantaranya menyekutukan Allah, kemudian melanggar larangan Allah secara umum, yang itu erat kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain atau kepada makhluk adalah berkaitan erat dengan melakukan, ya, tindakan yang erat kaitannya dengan hak-hak makhluk, ya. Entah itu merampas hartanya, entah itu kemudian menumpahkan darahnya atau merusak kehormatannya atau hal-hal yang serupa dengan itu. Nah, dalam dosa besar yang ke-13 ini pembahasannya mengenai apa? Kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya. Berarti ini kezaliman kepada pihak sesama makhluk, ya. Dari makhluk kepada sesama makhluk yang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kezaliman itu berkenaan dengan jenis-jenisnya dari sisi kezaliman itu sendiri. Kemudian juga dilihat dari sisi pihak-pihak yang melakukan kezaliman. Jadi ketentuan dosa itu dianggap sebagai sebuah dosa besar dari sisi kezaliman. Selain dilihat dari bentuk kezalimannya, itu juga dilihat dari siapa yang melakukan kezaliman itu. Nah, di sini disebutkan dosa besar ke-13 adalah pemimpin yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya.
Nah, pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, yang kemudian seharusnya pemimpin itu dipilih atau diangkat itu untuk mengurusi dan mengayomi serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ketika dia melakukan kezaliman, maka kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin ini akan dirasakan oleh banyak manusia yang dipimpinnya, dan kezalimannya itu sangat besar nanti dirasakan oleh manusia, ya, terutama bagi orang-orang yang ada di bawah kekuasaan pemimpin tersebut. Nah, sehingga di sini dikategorikan sebagai dosa besar yang besar sekali, ya, karena apa? Karena pengaruh kezalimannya sangat besar kepada rakyat. Dan orang yang dizalimi tidak satu, tidak dua, tapi banyak, ya. Sehingga kalau kita kembali melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hisabnya orang-orang yang berbuat zalim, orang yang paling merugi nantinya, ya, dari kalangan orang-orang yang zalim kepada sesama itu adalah pemimpin yang zalim ini. Ya, ada sebuah hadis yang mungkin kita pernah dengar, ya, hadis mengenai golongan orang-orang yang muflis, golongan orang-orang yang bangkrut, yang mana Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa itu orang bangkrut menurut kalian? Kata para sahabat, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Ya, namanya orang muflis, orang bangkrut itu dia adalah orang yang tidak punya kekayaan apa-apa, sudah habis semua hartanya, itu namanya orang yang bangkrut. Tapi kemudian Nabi menjelaskan hakikat kebangkrutan yang sebenarnya. Nabi mengatakan, ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, tapi dia pernah mencela fulan, pernah memukul fulan, pernah mencuri, mengambil harta fulan tanpa hak, kemudian pernah menumpahkan darah fulan dan seterusnya, melakukan kezaliman kepada sesama. Maka yang terjadi adalah apa? Diambillah kebaikan-kebaikan orang tersebut, diberikan kepada orang-orang yang menuntut balas kepadanya atas kezaliman yang pernah dilakukannya di dunia. Diberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu, dibagi-bagikan kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, sampai kemudian habis. Ternyata masih ada orang-orang yang menuntut kezaliman yang pernah dilakukan olehnya kepada orang-orang tersebut. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang dizalimi ini dosa-dosanya diambil kemudian dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Ini jelas kebangkrutan yang nyata. Seharusnya dia akan bisa memetik, ya, hasil daripada kebaikan-kebaikannya yang besar pahalanya, ternyata habis hanya untuk menutupi hak-haknya orang-orang yang dizalimi. Nah, bayangkan kalau dia seorang pemimpin yang menzalimi sekian, ya, banyak rakyatnya, semua rakyatnya menuntut kezaliman kepada dirinya, ya, menuntut kezaliman yang dilakukan oleh sang pemimpin tersebut. Apa yang terjadi? Habis sudah, ya. Dia akan menjadi orang-orang yang benar-benar muflis. Makanya jangan bermudah-mudahan untuk senang menjadi pemimpin, ya, terutama pemimpin yang erat kaitannya dengan mengurusi urusan-urusan orang banyak, ya, karena nanti kalau dia melakukan kezaliman yang nuntut banyak orang, gitu. Makanya dulu para sahabat itu paling takut untuk untuk menjadi pemimpin. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh seseorang itu mencalonkan diri, sebetulnya begitu hukum asalnya. Mencalonkan diri, mengatakan dirinya layak untuk jadi pemimpin, itu dalam Islam tidak ada. Tapi Islam itu mengajarkan kepada kita ketika memilih pemimpin itu, yang memilih kandidat menjadi pemimpin siapa yang layak nanti akan jadi pemimpin, itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang juga ahli, ya, dan mereka adalah orang-orang yang baik. Istilahnya ahlul halli wal aqdi, ya, seperti majelis MPR DPR begitu, ya, mungkin, ya, tapi dipenuhi orang-orang soleh ini, dipenuhi orang-orang yang baik, orang-orang yang, ya, ahli agama, orang-orang yang juga ahli ilmu-ilmu dunia, tapi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini mesti milihnya yang terbaik tentunya, ya, orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang buruk. Nah, kita kembali di sini. Jadi kenapa ini dikategorikan sebagai dosa besar, ya? Dikarenakan pemimpin ini, ya,
Jika melakukan kezaliman kepada rakyatnya, maka tentu ini pengaruh ya, kezalimannya sangat besar. Ya, baik itu untuk rakyat yang dizalimi atau juga untuk dirinya kelak sebagai apa? Orang yang menzalimi, yang nanti akan dituntut oleh orang-orang yang dizalimi. Di sini pada bab ini disebutkan dalil yang cukup banyak ini ya, cukup banyak. Jadi mungkin tidak bisa satu kali pertemuan kita baca dalil-dalilnya. Nah, kita baca yang pertama adalah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Ayat ini sebetulnya tidak khusus untuk pemimpin yang zalim, ya, tapi untuk seluruh manusia. Ya, di sini disebutkan innamas sabil, sesungguhnya ya dosa. Sebetulnya as-sabil itu maknanya jalan. Ya. Tapi kenapa dikatakan di sini jalan ya? Innamas sabilu, sesungguhnya jalan itu hanyalah bagi orang-orang yang berlaku zalim kepada manusia dan seterusnya. As-sabil yang dimaksud di sini adalah jalan yang buruk. Ya, jalan yang buruk yang ditempuh atau dilakukan oleh manusia. Yang tentunya ini adalah sebuah dosa yang besar. Jadi salah satunya disebutkan oleh Allah alladzina yadhlimunan nas, itu orang-orang yang menzalimi manusia. Ini berlaku umum, tidak hanya pemimpin. Tapi ya ayat ini jelas ya lebih apa? Kalau ditujukan kepada manusia secara umum, maka yang paling besar kezalimannya jelas adalah pemimpin. Sehingga ayat ini semakin menguatkan bahwa pemimpin yang berlaku zalim kepada rakyatnya itu adalah merupakan ya, dosa yang besar, yang merupakan jalan yang terburuk yang ditempuh oleh manusia. Allah katakan ulaika lahum adzabun alim, sesungguhnya bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Kata-kata adzabun alim ini menunjukkan dosa yang sangat besar, yang ancamannya itu bukan azab yang biasa, tapi dia merupakan azab yang besar pula. Ya, jadi kalau Anda menemukan dalam ayat Al-Quran ada sebuah dosa disampaikan oleh Allah, kemudian ada ancaman bagi mereka azab yang pedih, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Karena kalau kita kembali pada pembahasan yang paling awal dulu, pembahasan mengenai apa itu pengertian dosa-dosa besar, salah satu ciri dosa itu dikategorikan sebagai dosa besar adalah jika dosa itu disebutkan pula ancaman siksanya. Ya. Kalau kita menemukan dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW ada ancaman ya, azab kepada orang yang melakukan dosa itu, ini jelas adalah termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 79, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun." Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat tersebut. Nah, salah satu bentuk kezaliman dan pengkhianatan pemimpin itu adalah dia tidak menegakkan nahi mungkar di tengah-tengah rakyatnya. Tidak menegakkan nahi mungkar di tengah-tengah rakyatnya, sehingga ketika ya pemimpin itu melihat rakyatnya ini dalam keadaan rusak secara moral dan agama, itu dibiarkan. Wal'iyadu billah, ya, pemimpin yang sangat berkhianat kepada rakyatnya itu adalah termasuk diantaranya justru pemimpin yang mendukung rakyatnya melakukan kemungkaran-kemungkaran ya. Yang melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran dibiarkan, bahkan didukung. Nah, ini bentuk pengkhianatan yang sangat besar ya. Karena amanah ya seorang pemimpin itu adalah untuk memimpin dan memberikan apa? Memberikan petunjuk kepada rakyatnya kepada jalan yang benar. Itu pemimpin dalam Islam demikian, bukan malah mendukung kemungkaran yang dilakukan oleh rakyat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Jadi kata-kata setiap kalian itu pemimpin, semua individu manusia itu jadi pemimpin,
minimal memimpin dirinya sendiri. Ya, minimal dia memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu tiap-tiap manusia akan ditegakkan hisabnya, akan dimintai setiap manusia itu pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin, ya. Dan tiap-tiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya, ya, an ra'iyatihi, kepemimpinannya kepada yang dipimpin. Nah, jika dia ini tidak menjadi pemimpin siapapun, paling tidak dia menjadi pemimpin dirinya sendiri. Lah apalagi kalau pemimpin dia memimpin apa? Bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, kemudian orang-orang yang menjadi tanggungannya, terus kemudian yang berikutnya adalah rakyatnya, ya, dia sebagai pemimpin rakyat. Maka akan semakin banyak apa? Tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya satu atau dua orang yang dia pertanggungjawabkan, tapi banyak manusia. Makanya kemudian menjadi pemimpin itu sebetulnya sesuatu hal yang sangat berat. Ya. Kalau pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, maka pahalanya luar biasa, sangat besar sekali. Tapi pilihannya cuma dua, imma dia menjadi pemimpin yang adil, imma dia menjadi pemimpin yang zalim. Tidak ada pemimpin biasa-biasa di tengah-tengah, tidak ada. Itu. Nah, sehingga kalau dia dijadikan sebagai pemimpin, apakah sanggup dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang adil? Apalagi kalau sudah menjadi pemimpin, ya, arus godaan itu sangat besar sekali. Ada istilah aji mumpung 5 tahun menjabat, kan begitu. Ya, akhirnya mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi atau golongannya. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian disebutkan di sini, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk dari golongan kami. Termasuk bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, bukan berarti kata-kata falaysa minna itu bukan dari golongan kami, maksudnya bukan dari golongan kaum muslimin, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini, mereka adalah golongan manusia yang tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga termasuk mereka dari golongan orang-orang yang berdosa. Dan tentunya menipu kami di sini, ya, maknanya adalah menipu kaum muslimin secara khusus. Ya. Sehingga kalau dia menjadi pemimpin kemudian menipu kaum muslimin, maka berarti dia telah tergolong daripada golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, karena kezaliman itulah yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam siksa neraka. Kita tahu bahwasanya neraka itu gelap. Neraka itu apinya itu dari awal itu dia merah, dibakar selama 1000 tahun menjadi putih, kemudian dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Itu adalah apinya neraka. Dan Nabi mengatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, menunjukkan bahwa orang yang berlaku zalim itu nasibnya gelap nanti di hari kiamat. Ya, nasibnya suram gitu ya. Masa depannya suram pada hari kiamat nanti. Sehingga tempatnya adalah tempat yang gelap pula, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya maka dia di dalam neraka. Ya, menipu rakyat itu bagaimana? Ya, banyak ya. Kita ini termasuk yang berpengalaman untuk ditipu. Ya, kita banyak-banyak berdoa, Pak. Mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang tidak berkhianat dan tidak suka menipu. Ya. Kemudian disebutkan man istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi aljannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas atau rakyat, ya, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Ya. Binushin, nushun itu berlaku baik gitu ya.
Dia tidak menjadi pemimpin yang berlaku baik kepada rakyatnya. Ya, orang yang seperti ini Allah haramkan untuknya surga. Dalam lafaz yang lain, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah kemudian dia mati, ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Dalam lafaz yang lain, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Gimana itu orang tidak mendapatkan wanginya surga? Ya, wanginya surga itu sudah tercium ya. Dalam jarak perjalanan menuju surga itu sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang termasuk dari golongan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, mereka itu masih baru melangkahkan kaki beberapa pendek jaraknya ya. Belum benar-benar jauh ya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada surga itu dia sudah masuk neraka. Belum dia mencium aroma wanginya surga itu sudah masuk neraka. Ya, sudah masuk neraka. Yang menunjukkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang awal masuk nerakanya. Bukan orang-orang yang di tengah-tengah perjalanan dia menuju surga terus baru jatuh di dalam neraka. Sehingga menunjukkan apa? Cukup lamanya orang-orang seperti ini di dalam neraka. Ya, kita tahu bahwa satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian Nabi mengatakan ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulatun yadahu ila unuqihi imma atlaqahu adluhu au aubaqahu jauruhu. Tidaklah seorang pemimpin sekalipun pada 10 orang. Nah ini. Dia pemimpin meskipun dia memimpin jumlah orang yang dipimpinnya itu sedikit, melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya atau sebaliknya dicelakakan oleh kezalimannya. Kemudian Nabi berdoa dengan mengucapkan Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umat ini menjadi pemimpin atas mereka lalu dia berbelas kasih atas mereka, maka kasihilah dia. Dan barang siapa yang mempersulit mereka maka persulitlah dia. Ini Rasulullah SAW sudah mendoakan ya, bagi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang baik, yang tulus, yang ingin memberikan kebaikan dan perbaikan kepada rakyat, maka Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang menunjukkan wallahu a'lam ini sebagai pertanda bahwasanya orang-orang yang menjadi pemimpin itu jika tulus, benar-benar ingin sekali memberikan kebaikan dan perbaikan kepada rakyat, maka Allah akan menolongnya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada pemimpin yang adil ini. Tapi jika pemimpin ini sudah sejak awal memiliki niat yang tidak baik, dia ingin menjadi pemimpin dalam rangka untuk menguasai hal-hal yang dia inginkan secara pribadi, dan kemudian dia berusaha untuk mengelabui rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, mencurangi rakyatnya, nah maka yang seperti ini justru doa keburukan yang diminta oleh Nabi SAW untuk pemimpin-pemimpin demikian. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang mempersulit mereka kaum muslimin yang menjadi rakyat yang dipimpinnya, maka persulitlah dia. Ya, persulitlah dia. Kemudian juga beliau bersabda, sayakunu umara'u fasaqatan jawratan faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walan yarid aliyal haud. Akan datang setelahku para pemimpin yang fasik dan zalim. Jadi para pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin yang mendekati akhir zaman, banyak pemimpin yang fasik dan zalim. Fasik itu kerusakan yang dilakukan untuk dirinya ya. Zalim ini kerusakan untuk orang lain ya. Jadi orangnya ini bukan orang baik dan tidak memperbaiki yang lain, sudah rusaknya itu diri sendiri dan untuk yang lain. Faman saddaqahum bikadzbihim wa 'adahum 'ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang membenarkan mereka
Membenarkan mereka itu maknanya mendukung kesalahan mereka. Kesalahan ya Pak ya, bukan kebenaran. Ya, karena perlu untuk kita ketahui bahwasanya banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, akan tetapi dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Ya. Bukan perkara yang mungkar. Kalau mereka pemimpin melakukan perkara yang mungkar, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan kepadanya. Sehingga apabila pemimpin ini misalnya ya memerintahkan kepada rakyat untuk melakukan hal-hal yang mungkar, yang menyelisih syariat, kemudian orang tersebut membenarkan pemimpin ini dalam arti mendukung, menjalankan apa yang sudah dilakukannya ya, atau yang diperintahkannya ya, menolong mereka atas kezaliman yang mereka lakukan, falaisa minni, maka golongan rakyat seperti ini bukan termasuk golonganku ya, karena tidak mengikuti apa sunnah Rasulullah SAW untuk taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf saja ya. Jadi ada sebagian orang yang mungkin sedikit kurang paham terhadap hal ini, sehingga kadang-kadang terlalu berlebihan ya. Pemimpin ketika memerintahkan kepada sesuatu yang zalim ya, orang-orang pada mengatakan, wah demi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kita diperintahkan taat kepada pemimpin, kita harus juga taat dalam masalah ini, padahal ini termasuk perkara yang mungkar. Nah, yang mungkar tidak boleh ditaati ya, kalau yang ma'ruf itu wajib ditaati. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya ya, bukan dari golongannya. Walan yarid aliyal haudha, dan dia tidak berhak mendatangi telaga haud bersamaku di surga. Tapi perlu diketahui juga Pak di sini. Jadi kalau pemimpin muslim yang zalim tidak boleh didukung kezalimannya, tapi di satu sisi kita tidak boleh melakukan makar untuk menghancurkan dan menjatuhkan pemerintah ini dengan paksa ya. Selama mereka melaksanakan sholat ya. Selama mereka melaksanakan sholat dalam arti selama mereka masih muslim, itu tetap kita wajib untuk bersabar dalam kezaliman yang dilakukannya ya. Tapi kalau melakukan ya, pemimpin ini melakukan kezaliman ya, tidak boleh didukung gitu loh maksudnya ya, tidak boleh didukung. Tidak boleh kemudian malah mengajak orang-orang, misalnya dia sebagai tokoh mengajak orang-orang untuk ikut mendukung kezaliman sang penguasa ini, tidak boleh ya. Misalnya ya misalnya pemimpin itu misalnya memerintahkan kepada rakyat untuk melakukan praktek perjudian misalnya ya, atau melegalkan praktek perjudian dan menganjurkan rakyat untuk melakukan praktek perjudian, maka rakyat tidak boleh, haram hukumnya untuk mendukung program seperti ini ya, program yang seperti ini haram hukumnya ya. Kalau ada misalnya orang yang kemudian katakanlah dia dianggap tokoh agama karena dia ingin mendapatkan keuntungan duniawi dari pemimpin, nah dia mencari-cari dalih bukan dalil, tidak ada dalil yang menghalalkan judi ya, dalih untuk membenarkan perbuatan pemimpin yang zalim. Nah ini termasuk juga mendukung kezaliman ya, mendukung kezaliman, termasuk juga mendukung kedustaan mereka. Jadi tim suksesnya mereka-mereka yang ingin menjadi pemimpin dengan jalan membohongi rakyat. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Tidaklah suatu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya itu, kemudian mereka tidak merubahnya dengan tangan atau lisannya, melainkan Allah akan menimpakan hukuman secara rata pada mereka. Nah ini yang paling berkewajiban untuk menghilangkan kemungkaran itu siapa? Pemimpin kaum muslimin, karena mereka memiliki kekuatan. Kalau pemimpin ini memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran, maka wajib pemimpin seperti ini menegakkan ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau
itu tidak dilakukan, dikhawatirkan nanti ya akan turun azab yang Allah Ta'ala turunkan, dan itu merata dirasakan oleh semua orang, baik yang fajir maupun yang soleh. Cuman perbedaannya kalau nanti orang soleh yang tertimpa musibah itu, ya ini untuk meningkatkan derajatnya nanti di surga. Kalau dia mati di dalam ya asyhada, mati syahid. Tapi kalau yang fajir ini bisa jadi apa? Azab untuk mereka. Ya, azab untuk mereka. Tapi di sini yang menyebabkan kemudian azab itu merata dirasakan oleh baik yang orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang pendosa, itu disebabkan diantaranya karena ini ada golongan orang, atau dalam arti di sini pemimpin ya, kalau di negeri kita misalnya pemimpin memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki kuasa untuk menghilangkan kemungkaran, dengan kekuasaannya kok kemudian dia tidak melakukan hal itu, bahkan wal'iyadzubillah mendukung kemungkarannya. Nah ini bahaya. Ini salah satu sebab kemudian azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari bapaknya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih. Nah ini hadis yang serupa dengan yang atas ya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan hendaklah kalian benar-benar untuk mencegah manusia dari yang mungkar, wala ta'khudunna 'ala yadil musi, dan hendaklah ya benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk, ya, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atran, dan memaksa dia untuk melakukan kebenaran ya, memaksa dia untuk membimbing dia, membawa kepada kebenaran. Aula yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau Allah akan benar-benar menghantamkan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Tsumma yal'anukum kama la'anahum, yakni ya, Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam. Kemudian melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka, yakni Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Jadi akan terjadi perpecahan manakala amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Ya, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan ya, mungkin akan terjadi berbagai macam kelompok-kelompok yang ingin sekali menduduki kekuasaan dan berusaha untuk ya saling bermusuhan ya dalam rangka untuk meraihnya. Kita lihat ya di negeri kita ini banyak yang unsur-unsur yang berusaha untuk mencari pengaruh di tengah-tengah manusia ya. Ada orang-orang yang termasuk golongan orang-orang buruk mencari pengaruh ya, kekuasaan, dukungan ya. Ada orang-orang baik pun juga demikian ya. Nah kita mau mendukung yang baik atau yang buruk, kita sendiri yang nanti ya menentukan pilihannya. Kemudian dari Al-Aghlab bin Tamim Al-Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW bersabda, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan meraih syafaatku. Ya, syafaat itu pembelaan ya, pembelaan dari Rasul. Sultanun zalumun ghashum, yang pertama adalah raja atau penguasa yang zalim, ghashum ya, yang sangat bengis ya, yang sangat jahat kepada rakyatnya. Wa ghalin fid din, dan orang yang berlebih-lebihan di dalam mempraktekkan agama. Yashhadu alaihim wa yabra'u minhum, yang bersaksi atas kepemimpinan mereka namun ya anti melepaskan diri dari mereka. Al-Ghali, apa ini? Oh, kata Al-Ghali. Dan aghlab adalah dhaif ya, tapi hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Kemudian terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah imamun jairun. Ya, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah imamun jairun, pemimpin yang zalim. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar
Wahai sekalian manusia, perintahkan manusia yang lain untuk melaksanakan yang ma'ruf dan cegahlah atau laranglah mereka dari yang mungkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum ya, engkau berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Dan sebelum kalian memohon ampun kepadanya, kemudian Allah tidak mengampuni kalian. Innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar la'anahumullahu 'ala lisani anbiya'ihim thumma 'ammahum bil bala. Ya, sesungguhnya al ahbar ya, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh agama dari kalangan Yahudi, termasuk ruhban juga dari kalangan Nasara ya, tokoh-tokoh agama dari kalangan Nasara, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah melaknat mereka atas lisannya para nabi mereka. Jadi di masa dulu ya, terutama di masa Bani Israel, itu banyak tokoh-tokoh agama itu yang mereka justru malah mengikuti selera umat. Mengikuti selera umat. Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah dan tafsirnya ya, terutama di saat Allah membicarakan tentang Bani Israel. Di situ ada orang-orang yang menjual ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan thamanan qalila, dengan nilai yang sedikit. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah jika mereka ya didatangi oleh umat dalam rangka untuk meminta fatwanya gitu ya, dengan membawa sesuatu, entah itu hadiah, uang, makan atau semacamnya, maka para tokoh-tokoh agama ini akan memberikan fatwa sesuai dengan keinginan orang yang bertanya tersebut. Kamu mintanya halal apa haram gitu. Gitu. Sebaliknya kalau ada orang biasa nggak bawa apa-apa datang ke tokoh-tokoh agama bertanya tentang hukum halal haram misalnya, maka mereka akan memberikan putusan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Itu kerusakan atau penyimpangan ahlul kitab di masa dahulu. Sebagian dari ahli ibadahnya mereka justru mereka menyibukkan diri untuk beribadah secara ekstrim tanpa memperdulikan nasib dan keadaan umat di sekitarnya. Ada yang diantara mereka itu yang membuat sauma'ah. Sauma'ah itu kayak musola kecil gitu, tapi khusus untuk pribadi. Di situ dia ya kemudian ya melaksanakan sholat, zikir, baca kitab mereka. Ya begitu saja, tidak memperdulikan urusan umat di sekitarnya. Mau umat itu di sekitarnya itu melakukan banyak kemungkaran atau tidak, itu tidak peduli. Padahal dia memiliki pengetahuan tentangnya. Nah itu diantara kemungkaran-kemungkaran dilakukan tokoh-tokoh agama pada masa Bani Israel ya, terutama di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi mereka. Kemudian yang terjadi apa? Allah meratakan balak ditimpakan atas mereka, sehingga meratalah ya keburukan itu. Jadi ada dua unsur yang seharusnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang paling kuat ya. Yang pertama umara, yang kedua ulama. Ya. Kalau umara ini enggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, demikian pula ulamanya juga tidak demikian, maka tinggal menunggu hari. Ya, maksudnya tinggal menunggu waktu azab itu diturunkan oleh Allah secara merata dalam satu negeri tersebut. Nah sekarang Mbak, di masa sekarang ini macam-macam ya. Kita melihat ada tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang ditokohkan dalam agama ini yang keadaannya seperti itu ya. Mana yang paling berkuasa dan paling punya banyak duit, itu yang paling didekati ya. Sehingga fatwanya, kemudian apa, keputusannya, hukum-hukumnya itu sesuai dengan apa, permintaan gitu. Ada pesanan gitu. Wah ini termasuk seburuk-buruknya makhluk ini ya. Termasuk seburuk-buruknya manusia, mempermainkan agama dengan harga yang murah. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ya ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebentar ya, ini kok lafadznya begini, betul enggak ini? Oh iya benar-benar. Barang siapa melakukan ahdath ya, dalam
perkara kami ini ya malaisa minhu yang tidak ada darinya fahuwa raddun maka tertolak. Kata ahdath itu Pak, ya saya baru ingat. Ahdath itu ada dua maknanya. Ahdath itu yang dimaksud adalah perkara baru yang dilakukan dalam agama, maksudnya perkara bid'ah itu ya. Yang kedua ahdath itu dimaknakan kezaliman. Makanya dalam riwayat yang lain itu Nabi pernah mengatakan ancaman bagi orang yang awa muhditsan, orang yang mendukung orang yang melakukan muhdits ini, ihdas ini. Imma maknanya melakukan kebid'ahan, kesesatan, imma maknanya adalah melakukan kezaliman, melakukan dosa-dosa besar. Siapa yang mendukung dan menolong orang-orang seperti ini maka termasuk golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, hadisnya yang berikutnya disebutkan di sini. Man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan, ini fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang melakukan suatu kezaliman atau melindungi orang yang berbuat zalim, ya termasuk dimaknakan di sini ihdats itu melakukan hal-hal yang baru dalam agama, ya melakukan kesesatan, kebid'ahan, maka dia akan ditimpa laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Ya, Allah tidak akan menerima darinya amal yang wajib maupun yang sunnah darinya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ya. Nah, di sini laknat Allah dan para malaikat serta seluruh umat manusia yang melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman atau melindungi orang yang berbuat zalim. Nah, apalagi kalau dia pemimpin, ya. Pemimpin melakukan kezaliman kemudian mendukung kezaliman itu terjadi, maka jelas ya laknat Allah dan para malaikat serta seluruh umat manusia ini lebih layak dan lebih pantas untuk memimpin seperti ini. Nabi juga mengatakan man la yarhamu la yurham, siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada sesama muslim maka dia tidak dikasih sayangi. Pemimpin yang zalim dengan kezalimannya dia tidak akan pernah termasuk dari golongan orang yang dirahmati oleh Allah. Bukan dari golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, ya. Sehingga dikhawatirkan dia tidak akan selamat di akhirat. Demikian juga Nabi mengatakan la yarhamullahu man la yarhamun nas, Allah tidak akan merahmati siapapun yang tidak memiliki kasih sayang kepada manusia. Ini isanya jam berapa Pak? Sudah masih? Oh sudah. Tapi insyaallah untuk sisanya kita baca pertemuan berikut Pak ya. Ini banyak ini. Mungkin pertemuan satu kali lagi sudah selesai. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.